Nabi Musa alaihi salam, yang terlengkap menurut Al-Quran. Bukan diada-adakan, bukan dilebih-lebihkan, dan juga bukan dikurang-kurangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Quran kisah Nabi Musa secara lengkap pada beberapa surat yang berbeda di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa alaihi salam disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali, tersebar dalam 34 surat, 27 Makkiyah, dan 7 Madaniyah. Paling banyak terdapat dalam surat Al-A'raf berjumlah 21 kali, kemudian surat Al-Qasas berjumlah 18 kali, surat Toha 17 kali, dan surat Al-Baqarah 13 kali, selebihnya berkisar antara 1 hingga 8 kali. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam, dari lahir sampai wafat? Mari simak selengkapnya ulasan berikut ini. Kisah kelahiran Nabi Musa alaihi salam, hingga diasuh oleh Fir'aun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa, saat Musa masih bayi, ibu Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Hingga akhirnya, bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun, dan diangkat menjadi anak. Yang kelak saat dewasa, akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Musa lahir di Mesir, pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong, dan semena-mena terhadap rakyatnya, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Penduduk Mesir, sebagian besar adalah bangsa Kipti. Selain itu, juga banyak dari kalangan Bani Israel, bangsa Kipti menyembah berhala, dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka. Serta, mempercayai para peramal dan tukang sihir. Pada suatu hari, para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana. Mereka mengatakan, "Wahai Fir'aun, kami datang membawa kabar buruk untukmu." Fir'aun menjawab, "Cepat, katakan apa itu." "Ramalan kami mengatakan, bahwa tak lama lagi, akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel, yang kelak saat dewasa, dia akan menggantikan kekuasaanmu." "Apa maksud ucapan kalian?" tanya Firaun. "Kami melihat hal buruk menimpamu di masa yang akan datang." Peramal lainnya memperingatkan Firaun, "Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir." Setelah itu, Firaun bersama dengan peramalnya mengadakan rapat. Beberapa saat kemudian muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Fir'aun pun telah menyiapkan algojo untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu, ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata, bayi yang dilahirkan ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan ibu Musa campur aduk, antara senang dan sedih. Pada saat itu, ibu Musa mendapatkan ilham dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 7. "Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu,
dan menjadikannya salah seorang rasul. Setelah itu, ibu Musa membawa bayinya ke pinggiran sungai Nil, dengan meletakkan ke dalam peti, lalu ibu Musa berdoa, "Ya Allah, hamba titipkan anak ini padamu, hamba mohon jaga dan lindungi dia." Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ternyata, peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun, dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Asia istri Fir'aun berkata, "Wahai laki-laki yang tampan, telah lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra, dan sekarang kau hadir di hadapanku." Asia istri Fir'aun sangat senang, lalu membawa bayi Musa ke hadapan Fir'aun. Asia berkata, "Wahai suamiku tersayang, lihatlah apa yang aku bawa." Lalu Fir'aun berkata, "Bayi siapa itu?" Asia menjawab, "Bayi laki-laki ini ditemukan para dayang di sekitar istana, aku mohon padamu, angkatlah dia menjadi anak kita." Fir'aun berkata, "Kau tidak sedang bercanda kan? Itu kan bayi laki-laki. Apakah kau lupa akan peraturan yang telah aku buat?" Asia memohon kepada suaminya, "Suamiku, jangan kau bunuh bayi ini, melihat bayi ini hatiku sangat bahagia. Dia adalah penghibur bagi kita, wahai suamiku." Fir'aun menjawab, "Itu bagimu, namun tidak bagiku." Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya hati Fir'aun luluh juga, saat melihat bayi Musa. Asia sangat senang, dan segera mencari ibu susu untuk bayi Musa. Beberapa saat kemudian, salah satu dayang datang dan mengatakan, "Wahai ratu, bayi ini tidak mau menyusu kepada ibu susu manapun, sepertinya kami harus mencari ke pelosok negeri ini. Baiklah kalau begitu, laporkan padaku jika kalian menemukan wanita itu. Katakan kepadanya, aku akan memberikan hadiah yang sangat banyak." Kemudian, dikabarkan ke seluruh penjuru negeri, untuk mencari ibu yang bisa menyusui bayi Musa. Mendengar kabar tersebut, kakak perempuan Musa menawarkan ibunya kepada sang ratu, untuk menyusui bayi Musa itu. Sang ratu menyetujui permintaan kakak Musa tersebut. Bergegaslah para dayang dan sang ratu menuju rumah ibu Musa. Ketika sampai di rumah ibu Musa, mereka memberikan bayi Musa kepada ibu Musa. Beberapa saat kemudian, bayi Musa menyusu dengan lahap. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya wanita itu adalah ibu kandung Musa. Esoknya, ibu Musa pergi untuk mengantarkan bayi itu kepada sang ratu. Ketika sampai, Asia sangat berterima kasih kepada ibu Musa. Asia berkata, "Wahai ibu, terimalah segala pemberianku ini sebagai hadiah, dan aku mohon kepadamu, tinggallah di istana ini, selama masa menyusui Musa." Ibu Musa menjawab, "Maaf sekali ratu, saya tidak bisa tinggal di istana. Karena, ada keluarga yang membutuhkan saya di rumah. Jika diperbolehkan, biarkan bayi ini saya bawa, sampai masa penyusuan berakhir." Asia berkata, "Baiklah kalau begitu, tidak ada pilihan lain." Sembari menyerahkan bayi Musa ke pelukan ibu Musa. Setelah itu, ibu Musa meninggalkan istana dengan perasaan bahagia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 13. "Maka, kami kembalikan dia Musa kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui, bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya." Setelah masa menyusui Musa berakhir, ibu Musa menyerahkan Musa kecil ke tengah-tengah keluarga Fir'aun. Setelah sampai di istana, ibu Musa langsung menyerahkan Musa kecil kepada sang ratu, lalu ibu Musa pulang kembali ke rumahnya. Ketika itu, Asia memperlihatkan Musa kecil kepada Fir'aun, "Wahai suamiku,
lihatlah Musa lucu sekali dia, tidakkah kau ingin menggendongnya?" Firaun pun menggendong Musa kecil di pelukannya. Beberapa saat kemudian, Musa kecil menarik jenggot Firaun sampai tercabut dan berdarah. Seketika itu, Firaun melepaskan Musa dari pelukannya, lalu memarahi Musa kecil. "Dasar anak nakal, aku yakin anak ini yang akan menjatuhkan kekuasaanku kelak." Asia mencoba menenangkannya, "Sabarlah wahai suamiku, Musa hanya anak-anak yang belum tahu apa-apa." Tapi, bukannya Firaun tenang, malah kemarahan Firaun memuncak. Lalu, menyuruh pengawalnya untuk menyiapkan pedang yang tajam. Firaun berkata, "Besok akan aku bunuh anak ini." Asia berpikir, bagaimana caranya agar suaminya tidak jadi membunuh Musa kecil. Kemudian, Asia mendapatkan sebuah ide, lalu menyampaikan kepada Firaun, "Wahai suamiku, sebelum kau bunuh Musa, biarkan aku buktikan kepadamu bahwa Musa hanya anak-anak yang suka bermain." Firaun menjawab, "Apa yang ingin kau buktikan?" Tingkahnya hanya membuat kesal dan marah. Kemudian, Asia menyiapkan sepiring roti dan bara api, lalu ia menyuruh Musa memilih salah satu di antara keduanya. Saat itu, Musa kecil memilih api, dan memasukkan bara api tersebut ke dalam mulutnya. Sontak, Musa pun kepanasan dan lidahnya terbakar. Kemudian, Asia meyakinkan Firaun, "Perhatikanlah wahai suamiku, jikalau Musa yang sudah bisa berpikir, tentu dia akan memilih roti yang lezat daripada bara api. Tolong, urungkan niatmu untuk membunuhnya." Dari peristiwa tersebut, Firaun percaya bahwa Musa hanyalah anak-anak, seperti anak-anak pada umumnya. Lalu Musa kecil diasuh keluarga Firaun, sampai usianya beranjak dewasa. Kisah Nabi Musa alaihi salam, membunuh pemuda dari kaum Firaun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 14 hingga ayat 28. Diceritakan bahwa, ketika berjalan-jalan ke kota Mesir, Musa mendapati ada dua orang laki-laki sedang berkelahi. Satu dari kalangan Bani Israel, sedangkan yang satunya dari kalangan kaum Firaun. Musa pun mendekati mereka berdua. Seorang dari golongan Bani Israel, yang berkelahi tersebut berkata, "Wahai Musa, tolonglah aku." Musa berniat membantu, karena kasihan melihat kaumnya sedang terdesak. Lalu, Musa meninju wajah orang dari kaum Firaun. Dengan sekali pukulan, tak disangka, orang tersebut jatuh, dan langsung meninggal dunia. Musa pun menyesali atas perbuatannya, lalu ia berdoa, "Ya Allah, aku terpengaruh bisikan setan, tolong ampuni perbuatanku." Musa bertaubat atas perbuatan yang tidak sengaja dilakukan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 16. Allah berfirman, dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka, dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Keesokan harinya, Musa berjalan-jalan di kota dengan perasaan was-was. Lalu, Musa melihat Bani Israel yang ditolongnya kemarin, berkelahi lagi dengan orang dari kaum Firaun. Bani Israel itu meminta pertolongan lagi kepada Musa. Ketika Musa hendak memukul orang dari kaum Firaun, dia berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku, sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang?" Musa terdiam. Sementara itu, orang yang menjadi musuh Bani Israel meninggalkan Musa dan Bani Israel. Setelah mendengar bahwa Musa membunuh orang dari kaum Firaun, maka Firaun sangat marah, dan semakin yakin
bahwa Musa adalah anak laki-laki yang telah diramalkan akan menjatuhkan kekuasaannya. Firaun memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Musa. "Cepat tangkap Musa, dan bawa ke hadapanku." Seorang laki-laki datang dari ujung kota, seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau, untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini." Maka, Musa bergegas meninggalkan Mesir. Selama di perjalanan, Musa terus berdoa kepada Allah, agar diselamatkan dari kejaran Firaun dan orang-orangnya. Kemudian, sampailah Musa di sebuah kota, bernama Madian. Musa kehausan, ia mencari sumber air dan menemukan sebuah sumur, yang ramai oleh pengembala ternak. Mereka memberi minum ternak-ternaknya, sampai kenyang. Tampak di belakang, dua orang perempuan menunggu giliran. Ketika melihatnya, timbullah rasa iba dari diri Musa. Musa mendekati kedua perempuan itu, lalu berkata, "Maaf, jika saya lancang bicara, mengapa kalian tidak ikut memberi minum ternak-ternak kalian, seperti pengembala itu?" Salah seorang perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak ini, sebelum pengembala itu pulang." Tanpa menunggu para pengembala itu pergi, Musa ikut menimba air dari sumur, dan memasukkan air ke timba besar. Kemudian, Musa memberi minum ternak-ternak itu, hingga ternak-ternak itu merasa kenyang. Kedua perempuan itu mengucapkan terima kasih kepada Musa. Setelah kedua perempuan itu berpamitan pulang, Musa menyadari bahwa ia telah berjalan cukup jauh, tanpa bekal sedikit pun, sehingga membuat perutnya keroncongan. Musa berteduh di sebuah pohon, dan berdoa kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 24. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan, yang Engkau turunkan kepadaku." Sesampainya di rumah, kedua perempuan itu menceritakan kepada ayahnya, kejadian yang baru saja terjadi. Kemudian, sang ayah meminta anaknya mengundang Musa, untuk makan di rumahnya. Datanglah kepada Musa, salah seorang dari kedua perempuan itu. Ia berjalan dengan malu-malu, dia berkata, "Sesungguhnya, ayahku mengundangmu untuk memberi balasan, sebagai imbalan atas kebaikanmu, yang memberi minum ternak kami." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Musa melalui perantara dua orang perempuan yang ditolongnya. Musa pun menerima undangan kedua perempuan itu. Sesampainya di rumah mereka, Musa memperkenalkan diri dengan sopan kepada sang ayah. Sang ayah bertanya kepada Musa tentang urusannya di kota Madian. Lalu, Musa menceritakan tentang siapa dirinya, dan penyebabnya sampai di kota Madian. Sang ayah berkata, "Wahai Musa, janganlah kamu takut dan khawatir. Sesungguhnya, Allah telah menyelamatkanmu dari orang-orang yang zalim itu." Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya, orang yang paling baik, yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita, adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 27. Dia, Syekh Madian berkata, "Sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau, dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan, bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Kemudian Musa menjawab. Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu, yang aku sempurnakan, maka
tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Setelah jamuan makan berakhir, Musa tinggal dan bekerja di rumah itu, mengurus semua hewan ternak, yang jumlahnya sangat banyak. Tak terasa, Musa sudah bekerja 8-10 tahun, dan Musa pun dinikahkan oleh sang ayah, dengan salah satu dari anak perempuannya, sesuai dengan kesepakatan mereka. Kisah Nabi Musa alaihi salam, diangkat menjadi nabi dan rasul. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 10 hingga 41. Diceritakan bahwa, dalam perjalanannya dari Madian menuju Mesir, Musa berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lembah suci. Pada saat itulah, Musa diangkat menjadi nabi sekaligus rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 10 tahun lamanya, Musa hidup di Madian. Setelah menyelesaikan kesepakatan dan tugas dari ayah mertuanya, Musa beserta keluarganya pergi ke Mesir. Ketika di perjalanan, tibalah mereka di sebuah lereng gunung, langit tampak semakin gelap, dan udara terasa dingin. Musa berusaha menghidupkan api, untuk penerangan dan untuk penghangat badan. Namun api sulit menyala, berkali-kali mencoba, hasilnya tetap sama, tidak bisa menyala. Lalu, Musa berkata kepada istri dan anaknya, "Tunggulah kalian di sini, aku melihat cahaya di sebelah sana. Barangkali, itu nyala api yang dapat menghangatkan tubuh kita." Sang istri menjawab, "Baiklah suamiku, kami akan menunggumu di sini." Kemudian, Musa menuju arah cahaya yang nampak di kejauhan. Ternyata benar, ada nyala api besar dari sebatang pohon. Tiba-tiba, terdengar suara memanggil namanya, "Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk melepaskan sandalnya, karena ia sekarang berada di lembah yang suci. Saat itulah, Allah mengangkat Musa sebagai nabi dan rasul. Kemudian, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 13 hingga 14. Allah berfirman, "Dan aku telah memilih engkau, maka, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu, sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat, untuk mengingat aku." Nabi Musa adalah salah satu nabi yang diberi kelebihan untuk berbicara secara langsung dengan Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 17. Allah berfirman, "Dan, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa?" Musa berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya. Dan aku merontokkan daun-daun dengannya. Untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dan kemudian, Allah menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah, tiba-tiba, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang merayap. Karena ketakutan, melihat tongkatnya berubah menjadi ular besar, Allah menghibur Nabi Musa yang ketakutan. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 18. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula." Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memasukkan tangannya ke dalam lengan baju. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 22. "Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya, ia keluar menjadi putih bercahaya, tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain." Tugas Nabi Musa selanjutnya, adalah berdakwah kepada Fir'aun, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa merasa takut, karena dulu secara tidak sengaja, membunuh seorang dari kaum Fir'aun.
Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu, mudahkan langkahku untuk menghadapi Firaun. Dan jadikanlah saudaraku Harun sebagai temanku berdakwah kepada Firaun. Karena ia lebih ahli bicara dan berdebat dibanding aku." Permintaan Nabi Musa dikabulkan Allah. Melalui peristiwa ini, Allah mengangkat Musa menjadi Rasul. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 41. "Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul untuk diriku." Selanjutnya, pertarungan Nabi Musa alaihi salam dengan ahli sihir Fir'aun. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 16 hingga 51. Diceritakan bahwa, setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu, beliau diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun. Atas permintaan Nabi Musa, Allah mengirim saudaranya Harun untuk membantunya ketika berhadapan dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Harun menjadi seorang nabi. Sebelum berhadapan langsung dengan Fir'aun, mereka bertarung dengan ahli sihir Fir'aun terlebih dahulu. Perjalanan pun dimulai. Sesampainya di kota Mesir, Nabi Musa melihat banyak perubahan setelah beberapa tahun meninggalkan Mesir. Nabi Musa melihat kaumnya, yaitu Bani Israel, sedang diperbudak oleh Fir'aun. Menyaksikan hal tersebut, beliau merasa sedih. Lalu, Nabi Musa dan Nabi Harun pergi menuju istana Fir'aun. Sesampainya di istana, Nabi Musa dan Nabi Harun bertemu Fir'aun. "Wahai Harun, aku hanya mengenalmu, lalu siapa laki-laki di sampingmu itu?" "Ini adalah adikku, yaitu Musa. Aku pikir engkau tidak melupakannya. Kami berdua adalah Rasul utusan Allah. Tujuan kami datang kemari adalah memintamu agar membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan yang kejam. Jadi kau ini Musa, berani sekali datang kemari. Ingatlah dirimu, bahwa kami telah mengasuhmu dari masa kanak-kanak sampai dewasa, dengan fasilitas yang mewah, lalu, setelah membunuh kaumku, kau malah melarikan diri. Sekarang kau datang dan meminta hal yang tidak masuk akal, dasar tidak tahu berterima kasih." Wajib diingat, perlakuan Fir'aun saat mengasuh Nabi Musa dari kecil, tidak sebanding dengan penyiksaan yang dilakukannya kepada kaum Bani Israel. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 22. "Dan, itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku, sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel. Waktu itu aku tidak sengaja melakukannya, lalu aku bertobat dan keluar dari Mesir, kemudian, aku bertemu dengan Tuhan semesta alam. Tuhankulah, yang menganugerahkan ilmu dan kerasulan padaku. Wahai Musa, siapa yang kau maksud, Tuhan semesta alam itu? Aku yang telah memberikanmu semua ilmu kepadamu, jadi akulah Tuhanmu." Nabi Musa menjawab, "Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, beserta segala isinya." Fir'aun mulai kesal, lalu berkata, "Omong kosong, pandai sekali kalian membual." Nabi Musa kembali mengingatkan Fir'aun, "Wahai Fir'aun, Dia Allah adalah Tuhanmu, dan Tuhan nenek moyang kita dahulu." Fir'aun kembali menjawab dan berkata, "Sungguh, Tuhanmu telah salah, dengan mengutus rasul-rasul yang gila seperti kalian." Nabi Musa menjelaskan lagi, "Dia Allah adalah Tuhan penguasa timur dan barat, serta apa yang ada di antara keduanya." Fir'aun mulai marah, lalu berkata, "Dengarkan baik-baik, wahai Musa dan Harun, jika kalian menyembah Tuhan selain aku, maka penjara tempat kalian selanjutnya." Nabi Musa dan Nabi Harun berdebat dengan santun dan suara yang lembut. Walaupun
Fir'aun mengancam akan memasukkan keduanya ke dalam penjara. Tidak ada rasa takut sedikit pun, karena mereka yakin selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Fir'aun, apakah engkau akan tetap mengejar kami jika aku perlihatkan bukti-bukti kerasulanku? Baiklah, tunjukkan kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang nyata. Lalu, Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya, tiba-tiba tangan itu bercahaya. Orang-orang yang berada di ruangan itu kagum dengan mukjizat Nabi Musa. Para ahli sihir menghasut Fir'aun, seolah-olah Nabi Musa menggunakan sihir. Aku yakin kedatangan Musa kali ini ingin menghancurkanmu dengan sihirnya. Lalu apa rencanamu, wahai Fir'aun? Wahai pengawal, tangkap mereka berdua, dan jebloskan ke dalam penjara. Saat Nabi Musa dan Nabi Harun berada di penjara, Fir'aun mengumpulkan seluruh ahli sihir. Setelah ditentukan waktunya, tibalah saatnya pertarungan antara Nabi Musa dan para ahli sihir Fir'aun, yang jumlahnya sangat banyak. Pihak istana mengumpulkan para ahli sihir dari penjuru negeri. Kita akan menyaksikan pertarungan antara Musa dan ahli sihir dari Fir'aun. Jika kalian bisa mengalahkan Musa, maka masing-masing dari kalian akan aku beri jabatan yang tinggi. Esoknya, Nabi Musa dan Nabi Harun dikeluarkan dari penjara untuk bertarung melawan ahli sihir Fir'aun. Nabi Musa mempersilahkan ahli sihir Fir'aun untuk memulai duluan. Demi Fir'aun, pasti kami akan menang. Para ahli sihir melemparkan tali temali yang berubah menjadi ular, yang jumlahnya sangat banyak. Sebenarnya, itu adalah tipuan dari tali yang berwarna hitam. Sedangkan, para ahli sihir itu membutakan mata orang-orang yang menyaksikannya, seolah-olah tampak seperti ular. Kemudian, Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba berubah menjadi ular besar yang nyata, yang dengan sigap melahap semua tipuan ahli sihir. Melihat mukjizat Nabi Musa yang dahsyat, para ahli sihir itu terketuk hatinya, dan bersujud di hadapan Nabi Musa. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, hanya Musa dan Harun. Fir'aun marah. Mengapa kalian beriman kepada Musa tanpa izin dariku? Jika kalian tetap seperti itu, aku akan memotong tangan dan kaki kalian bersilangan, lalu aku salib kalian semua. Para ahli sihir itu tetap pada pendiriannya, dan tidak takut pada ancaman Fir'aun. Mereka pun berdoa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 51. Sesungguhnya, kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Kisah Nabi Musa alaihi salam, dan azab bagi Fir'aun beserta kaumnya. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 127 hingga 135. Setelah Nabi Musa mengalahkan ahli sihir Fir'aun, sampai mereka bertobat, tidak serta-merta menjadikan Fir'aun beriman kepada Allah. Fir'aun semakin bertindak sewenang-wenang terhadap Bani Israel, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa tak henti-hentinya berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya agar mau beriman kepada Allah. Namun Fir'aun dan kaumnya tetap sombong, dan tidak mau beriman kepada Allah. Dan hanya Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa. Ketika itu, Nabi Musa mendatangi Fir'aun, lalu berkata, "Wahai Fir'aun, aku tidak meminta kekuasaan atau kekayaanmu sedikitpun.
Aku hanya mengajakmu untuk beriman kepada Allah." Firaun menjawab, "Wahai Musa, akulah Tuhanmu yang sebenarnya. Seharusnya engkau yang beriman kepadaku." Hari demi hari, penderitaan kaum Bani Israel semakin berat. Mereka dijadikan budak dan pekerja kasar tanpa upah. Setiap orang yang berani melawan perintah Firaun atau tidak mau menyembahnya, maka akan dihukum mati. Termasuk membunuh anak laki-laki dari kaum Nabi Musa. Kaum Bani Israel pun mengadu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami sangat menderita hidup di Mesir ini. Bukankah engkau adalah utusan Allah? Mintalah kepadanya agar menghukum Firaun yang telah bertindak sewenang-wenang." Nabi Musa berkata, "Sabarlah wahai kaumku, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan hambanya terzolimi." Kemudian, Allah menurunkan azab kepada Firaun dan kaumnya, berupa kemarau panjang selama beberapa tahun. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 130. "Dan sungguh, kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan, agar mereka mengambil pelajaran." Beberapa orang mendatangi Firaun untuk menyampaikan musibah yang terjadi. "Wahai Firaun, kita sudah melakukan berbagai cara agar langit menurunkan hujan, namun belum ada hasil. Kami telah memperbanyak persembahan, namun sepertinya usaha kami sia-sia." Firaun sedang berpikir, bagaimana caranya agar hujan turun. Ia tidak mau kelihatan bodoh di hadapan kaumnya. Firaun berjanji akan menyelesaikan masalah ini di istana. Firaun pun berdiskusi dengan para penasehat kerajaannya. "Menurut kalian, apakah ada cara lain agar musim kemarau ini segera berganti?" Penasehat kerajaan memberikan saran, "Ada satu cara yang belum kita lakukan, wahai Firaun." "Apa itu?" jawab Firaun. Penasehat kerajaan berkata, "Kita belum meminta pada Tuhannya Musa. Bukankah Tuhannya Musa dapat melakukan segalanya?" Lalu Firaun menyuruh pengawalnya untuk memanggil Musa ke hadapannya. Nabi Musa mendatangi Firaun di kerajaannya seorang diri. Firaun bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kau punya Tuhan yang mampu melakukan apa saja, benar bukan?" "Iya benar," jawab Nabi Musa. Firaun menceritakan keadaan negerinya. Saat ini, Mesir sedang ditimpa kemarau panjang. "Jika Tuhanmu dapat menurunkan hujan dari langit, maka aku akan beriman kepadanya." "Benarkah yang kau ucapkan itu, wahai Firaun?" tanya Nabi Musa. Firaun berkata, "Tentu, jika Tuhanmu dapat melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, aku akan beriman kepadanya." Semua orang yang ada di sini menjadi saksinya. "Baiklah kalau begitu," jawab Nabi Musa. Nabi Musa mengangkat tangannya, lalu berdoa kepada Allah di hadapan Firaun dan para penasehat kerajaan. "Ya Allah, turunkanlah hujan untuk masyarakat Mesir." Sebelum sampai Nabi Musa menurunkan tangannya, hujan turun dengan derasnya. Tapi Firaun mengingkari janjinya. Ia tidak memuji Allah, malah mengatakan hal yang kufur. Nabi Musa sangat kecewa dengan sikap Firaun dan kaumnya. Namun, Nabi Musa tidak patah semangat dalam berdakwah. "Wahai kaumku, ketahuilah bahwa hanya ada satu Tuhan yang pantas disembah, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutlah denganku, dan surga balasan keimanan kalian. Namun, jika kalian lebih memilih menyembah selainnya, aku takut Allah akan menurunkan azab yang lebih pedih kepada kalian." Kaumnya menjawab, "Wahai Musa, bukti apapun yang kau bawa, kami tetap tidak akan beriman kepadamu, maupun ajaranmu."
Firaun satu-satunya Tuhan kami. Setelah panen melimpah, hujan tak kunjung berhenti, selalu muncul angin topan yang dahsyat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 133. Maka, kami kirimkan kepada mereka, topan, belalang, kutu, katak dan darah. Tetapi mereka, tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Lalu, mereka mendatangi Nabi Musa, seraya berkata, "Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu, agar Dia Allah menghentikan hujan ini, dan kami berjanji, akan beriman kepada Tuhan." Lalu, Nabi Musa berdoa kepada Allah, dan hujan pun berhenti. Kemudian, Allah juga menumbuhkan tanaman dan buah-buahan di kebun mereka. Namun, ternyata mereka mengingkari janjinya. Beberapa hari berikutnya, Allah mengirimkan belalang di kebun-kebun mereka, hingga semua tanaman mereka mati. Mereka pun mendatangi Nabi Musa kembali, lalu berkata, "Wahai Musa, sekali lagi kami mohon, mintalah kepada Allah, agar mengusir belalang-belalang ini dari kebun kami. Maka, kami akan bersungguh-sungguh beriman kepada Allah, dan membiarkan Bani Israel pergi bersamamu." Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah, dan Allah pun menghilangkan belalang di kebun mereka, tetapi mereka mengingkari janjinya lagi. Kejadian itu terulang, sampai Allah menurunkan kutu-kutu kepada hasil panen mereka. Katak-katak yang memenuhi rumah-rumah mereka, hingga air yang berubah menjadi darah. Akibatnya, mereka hampir mati kehausan, karena tidak minum. Setelah mereka putus asa, mereka menghadap Firaun. "Wahai Firaun, lihatlah keadaan kami ini, kami sungguh menderita karena ulah Musa, ketahuilah bahwa ini semua adalah sihir Musa." Kemudian, Firaun mendatangi Nabi Musa, dan kembali melakukan tipu dayanya. "Wahai Musa, jika Tuhanmu mau mencabut semua penderitaan kami, pasti aku dan kaumku mau beriman kepadanya. Aku juga membebaskan Bani Israel dari perbudakan, dan membiarkan mereka ikut bersamamu." Mendengar penawaran Firaun, Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah. "Ya Allah, ya Tuhanku, untuk yang terakhir kalinya, hamba mohon, agar Engkau mencabut semua azab pada Firaun dan kaumnya." Dalam sekejap, Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Namun malangnya, hal yang sama kembali terjadi. Firaun dan pengikutnya tidak bersungguh-sungguh bertaubat. Nabi Musa merasa sangat sedih, karena usahanya selama ini sia-sia. Setelah berkali-kali Firaun ingkar janji kepada Nabi Musa, maka Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel agar segera meninggalkan Mesir. Namun, Firaun dan bala tentaranya mengejar mereka sampai ke laut. Kisah Nabi Musa alaihi salam dan tenggelamnya Firaun di laut. Kisah ini disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran, salah satunya ada di dalam surat Asy-Syura ayat 52 hingga 68. Mesir kembali ramai dengan aktivitas masyarakatnya, seperti sebelum turunnya azab dari Allah. Dan setelah kejadian azab itu, kaum Firaun meragukan ketuhanan Firaun, dan mulai percaya kepada Tuhannya Musa. Namun, Firaun dengan segala kuasanya, menghasut pikiran mereka. "Wahai kaumku, lihatlah perubahan yang terjadi pada Mesir sekarang. Semua ini tidak akan terjadi tanpa campur tangan ketuhananku. Buktinya, walaupun musibah datang secara bertubi-tubi, tanah pertanian kita tambah subur, sungai-sungai tidak pernah kering, dan pastinya buah-buahan makin melimpah." Orang-orang pun membenarkan ucapan Firaun. Lain halnya dengan kondisi kaum Nabi Musa.
Bani Israel semakin tersiksa oleh perbudakan yang dilakukan Firaun. Akhirnya, mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Musa. "Wahai Musa, kami sudah tidak tahan lagi hidup di sini. Apakah sebaiknya kita pergi saja dari Mesir? Bersabarlah wahai kaumku." Kemudian, Nabi Musa berdoa kepada Allah, agar diberikan solusi atas permasalahan kaumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 52. "Dan kami wahyukan, perintahkan kepadamu Musa, pergilah pada malam hari, dengan hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar." Malam harinya, Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan Mesir secara sembunyi-sembunyi. Waktu malam dipilih agar kepergian mereka tidak terlihat oleh kaum Firaun. Keesokan harinya, kabar tentang kepergian Musa dan para pengikutnya sampai juga ke telinga Firaun. "Seenaknya saja, mereka melarikan diri dariku. Wahai pengawal, siapkan pasukan untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Aku yakin mereka belum pergi terlalu jauh. Lagi pula, jumlah Bani Israel tidak banyak, maka tidak sulit untuk kita mengejarnya." Setelah semua disiapkan, Firaun dan pasukannya menyusul Nabi Musa dan Bani Israel dengan menunggangi kuda dan peralatan perang yang hebat. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi laut, perjalanan mereka terhenti. Kaum Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sekarang bagaimana ini? Di depan kita terbentang lautan luas. Tanpa perahu, kita tidak bisa menyeberangi laut ini. Kami takut, kalau Firaun dan pasukannya menyadari kepergian kita dan menyusul kita. Wahai kaumku, sekali-kali kita tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 63. "Lalu, kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lalu, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu, lautan terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya, terhampar jalan panjang untuk melintas. Masya Allah, kaum Bani Israel terkagum-kagum dengan mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa meminta pengikutnya untuk segera bergegas, menyeberangi jalan di tengah lautan tersebut. Beberapa saat kemudian, Firaun dan para pasukannya sampai ke tepi laut. Mereka pun takjub melihat pemandangan laut yang aneh. Mereka berkata, "Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya." Firaun dan pasukannya terus mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Di tengah perjalanan mengejar Nabi Musa, tampak Nabi Musa dan kaumnya terlihat oleh pasukan Firaun. Namun, atas izin Allah, tiba-tiba jalan yang terbentang di antara dua laut itu kembali berubah menjadi lautan sedia kala. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, sedangkan Firaun dan pasukannya tenggelam di lautan. Sebelum mati tenggelam, Firaun menyadari kesalahannya. "Sesungguhnya, aku percaya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Tuhannya Musa dan Bani Israel. Hamba berserah diri kepadamu, ya Allah, tolong selamatkan hamba." Namun, semuanya telah terlambat. Allah tidak menerima taubat Firaun. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yunus ayat 91. "Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya, engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan." Sedangkan di pihak Nabi Musa, Bani Israel masih khawatir dengan keadaan musuhnya. "Wahai Musa, apakah Firaun dan para pengikutnya
benar-benar tenggelam di laut ini. Kami agak ragu, karena Fir'aun mengaku bahwa dirinya Tuhan, yang tidak akan mati. Benar wahai kaumku, Fir'aun dan pasukannya tenggelam di laut. Namun Allah menyelamatkan jasad Fir'aun. Sebagai pelajaran, bagi manusia di masa mendatang, bahwa kisah Fir'aun yang kejam, dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan, benar-benar kisah nyata. Setelah Nabi Musa, beserta Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, mereka meninggalkan Mesir, dan melanjutkan perjalanan, menuju kota Palestina. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, pada surat Al-A'raf ayat 138 hingga 145. Kisah Nabi Musa alaihi salam, menerima kitab Taurat. Di tengah perjalanan, tibalah Nabi Musa dan Bani Israel, di suatu pemukiman penduduk. Terlihat, bahwa penduduk di daerah itu, masih menyembah patung berhala. Melihat fenomena tersebut, Bani Israel mulai resah, mereka pun, mengungkapkan keresahannya kepada Nabi Musa. Wahai Musa, buatkanlah kami patung, seperti orang-orang yang memuliakan Tuhan. Apa yang kalian maksud dengan Tuhan, itu adalah patung-patung berhala, yang mereka sembah. Kalian ini, seharusnya lebih baik dari mereka. Nabi Musa pun sangat kecewa dan sedih, mendengar permintaan kaumnya itu. Padahal, jelas-jelas Bani Israel baru saja diselamatkan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Wahai kaumku, bukankah Allah telah menyelamatkan kalian, dari kekejaman Fir'aun? Sesungguhnya, Allah sangat memuliakan golongan dari kalian. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 140. Dia, Musa berkata, pantaskah aku mencari Tuhan untukmu, selain Allah? Padahal Dia yang telah melebihkan kamu, atas segala umat. Mendengar, apa yang telah disampaikan oleh Nabi Musa, barulah Bani Israel menyadari kekeliruannya. Pada malam harinya, Nabi Musa, mendapatkan petunjuk melalui mimpi, bahwa ia diutus Allah, untuk pergi ke Bukit Tursina. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 142. Dan kami telah berjanji kepada Musa, memberikan Taurat 30 malam, dan kami menyempurnakan jumlah malam itu, dengan 10 malam lagi, maka, sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang melakukan kerusakan. Insya Allah, wahai Musa, aku akan melaksanakan amanah darimu, dengan segala kemampuanku. Nabi Musa juga berpamitan dengan kaumnya, yaitu Bani Israel. Wahai kaumku, aku diperintahkan oleh Allah, untuk menerima wahyu yang kedua. Taatlah kalian, dengan perintah dari saudaraku, Nabi Harun, dialah pemimpin kalian selama aku pergi. Setelah berpamitan, Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, tempat pertama kali, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Ketika tiba waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, sampailah Nabi Musa di Bukit Tursina. Pada tempat inilah, terjadi pembicaraan antara Nabi Musa dengan Allah. Kemudian, Nabi Musa memohon kepada Allah, agar dapat melihat wujud Allah. Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihatmu. Allah menjawab permintaan Nabi Musa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 143. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku.
Maka, ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Kemudian, Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, yang berisi tentang ajaran atau perintah bagi kaumnya, yaitu Bani Israel. Nabi Musa adalah nabi sekaligus rasul, yang dipilih oleh Allah, untuk mengemban risalahnya, dan dilebihkan kemampuannya, dari manusia lain, pada masa itu. Seperti dapat berbicara langsung, dengan Allah. Ketika Nabi Musa menerima kitab Taurat di Gunung Tursina, Allah menguji keimanan Bani Israel, dengan patung anak sapi. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 85. Dia Allah berfirman, "Sungguh, kami telah menguji kaummu, setelah engkau tinggalkan. Dan mereka telah disesatkan oleh Samiri." Setelah kepergian Nabi Musa, Bani Israel tidak mau patuh pada perintah Nabi Harun. Bahkan, Nabi Harun diancam akan dibunuh, jika terus mengajak mereka berbuat baik. Sungguh, Bani Israel adalah kaum yang zalim. Di antara mereka, ada seseorang yang bernama Samiri, ia berusaha mempengaruhi Bani Israel, agar mau menyembah patung yang dibuatnya. Patung tersebut, terbuat dari emas, berbentuk seperti anak sapi. Orang-orang percaya, bahwa patung anak sapi itu, adalah Tuhan. Karena patung tersebut, dapat mengeluarkan suara. Padahal, sebenarnya suara itu, berasal dari hembusan angin, yang masuk ke dalam rongga patung, dengan teknik yang dibuat oleh Samiri. Nabi Harun geram, melihat kesesatan yang dilakukan Samiri, dan Bani Israel lainnya. Nabi Harun, mengingatkan mereka dengan lemah lembut. "Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah benda tidak bernyawa itu? Sudah lupakah kalian kepada Allah, Tuhan semesta alam?" Bani Israel masih tetap ngeyel, seraya berkata, "Sudahlah Harun, engkau diam saja, selama Musa belum kembali, kami tidak mau mematuhi perintah Nabi, yang lemah sepertimu. Lagi pula, kami telah menemukan Tuhan yang sebenarnya, ia Tuhan yang dapat bersuara." "Astagfirullah," ucap Nabi Harun. "Dengan mudahnya, kalian menukar keimanan kalian kepada Allah, dengan patung anak sapi ini. Sungguh, kalian benar-benar telah berbuat zalim." Bani Israel masih saja bandel, malah mengancam Nabi Harun, lalu berkata, "Jika kamu terus mengoceh, kami tidak segan-segan untuk membunuhmu, wahai Harun." Nabi Harun mengingatkan, andai Musa mengetahui kesesatan ini, pasti dia akan murka kepada kalian. Nabi Harun sangat sedih dan kecewa, melihat kaumnya menyembah patung anak sapi, yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Ya Allah, jadi selama ini mereka tidak benar-benar bertaubat. Setelah 40 malam berlalu, Nabi Musa kembali ke tengah-tengah kaumnya. Beliau sangat marah, sekaligus sedih, melihat perubahan yang terjadi dengan kaumnya. Kemudian, Nabi Musa menghampiri saudaranya, dengan penuh kemarahan. "Wahai Harun, mengapa engkau hanya berdiri dan diam saja, melihat perbuatan mereka itu? Engkau tidak sungguh-sungguh menjalankan amanatku." Nabi Harun kaget, melihat Nabi Musa, yang tiba-tiba datang melabraknya. "Tenanglah, wahai saudaraku, dengarlah penjelasanku dahulu, aku telah mengingatkan mereka, namun mereka tidak mau mendengarkanku. Kaummu menganggapku lemah, tidak memiliki kekuatan sepertimu, dan mereka hampir saja membunuhku. Astagfirullahalazim, maafkan aku wahai saudaraku." Nabi Musa menyadari kekeliruannya, dan segera meminta maaf kepada Nabi Harun.
Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 151. Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Maha Penyayang, dari semua penyayang." Setelah itu, Nabi Musa langsung menghampiri kaumnya, yang sedang menyembah patung anak sapi. Menyadari kedatangan Nabi Musa, Bani Israel mulai resah. Sebenarnya, mereka takut dan segan kepada Nabi Musa yang kuat. Namun, entah mengapa keimanan mereka mudah sekali dipalingkan dari Allah. Nabi Musa menghampiri kaumnya, seraya berkata, "Wahai kaumku, apa yang telah kalian kerjakan selama aku pergi? Bukankah Allah telah menjanjikan surga bagi kalian yang beriman? Tidak cukupkah dengan Allah menampakkan kekuasaannya di depan mata kalian satu persatu? Semudah itukah kalian berpaling darinya?" Meskipun Nabi Musa sangat kecewa terhadap kaumnya, namun beliau tetap dapat mengontrol emosinya. Sedangkan Bani Israel mulai ketakutan dan mencari-cari alasan. "Wahai Musa, sesungguhnya kami berpaling dari Allah, bukan atas dasar kemauan kami sendiri, melainkan karena hasutan Samiri. Dia yang mengajak kami untuk menyembah patung anak sapi ini." Kemudian, Nabi Musa mencari orang yang bernama Samiri, yang disebut-sebut sebagai dalang dari penyembahan patung anak sapi. "Wahai Samiri, benarkah apa yang mereka katakan? Jika benar, apa yang membuatmu berani melakukan hal tersebut?" Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dengan semua pengetahuan yang aku miliki, maka jadilah patung anak sapi itu." Mendengar jawaban Samiri, Nabi Musa semakin geram, lalu mengusir Samiri dari tempat itu. Samiri meninggalkan tempat tersebut, sambil menundukkan kepala. Kemudian, Nabi Musa mengutus kaumnya, untuk membakar patung anak sapi, dan membuang abunya ke laut. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 98. "Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu." Kisah Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel menyembelih sapi betina. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sikap buruk kaum Bani Israel. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 73. Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Perintah penyembelihan sapi betina ini dimaksudkan untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengungkapkan pelaku pembunuhan. Pada zaman pemerintahan Nabi Musa alaihi salam, terjadi peristiwa yang menggemparkan di kalangan kaum Bani Israel. Seorang saudagar kaya raya terbunuh, dan mayatnya dibuang di pelataran desa tetangga. Hal ini membuat kaum Bani Israel saling tuduh-menuduh, dan akhirnya meminta tolong kepada Nabi Musa untuk menemukan pelakunya. "Wahai umatku, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjukkan wajah si pelaku pembunuhan. Namun, ada satu syarat yang harus kalian penuhi." "Apa itu wahai Musa alaihi salam?" tanya seorang Bani Israel. "Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk mencari seekor sapi betina, kemudian menyembelihnya." Mendengar hal tersebut, Bani Israel kembali ke tengah-tengah kaumnya, dan memberitahukan kepada teman-temannya, "Bagaimana mungkin kita disuruh untuk menyembelih sapi, padahal nenek moyang kita dahulu sangat memuliakan sapi? Kenapa tidak yang lain saja?"
aku merasa keberatan dengan permintaan itu. Keesokan harinya, beberapa orang dari kaum Bani Israel mendatangi Nabi Musa. "Wahai Musa, ini ada orang mati, kami ingin mencari siapa pembunuhnya. Namun, engkau menyuruh kami menyembelih seekor sapi betina. Apa hubungannya sapi dengan orang mati?" Nabi Musa menjawab, "Sesungguhnya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian menyembelih sapi betina." Bani Israel malah ngeyel, "Jangan membodohi kami dengan perintah itu wahai Musa." Nabi Musa menjawab, "Aku bukan orang bodoh, padahal aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 67. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina." Mereka bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?" Dia, Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah, agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Hal ini menunjukkan sikap buruk kaum Bani Israel, yaitu suka membantah saat mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Musa, apabila itu benar yang diperintahkan Tuhanmu untuk kami, mohonkan kepada Allah agar menjelaskan ciri-ciri sapi itu, yang tua atau yang muda, atau yang bagaimana." Nabi Musa menjelaskan ciri-ciri sapi yang dimaksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka carilah sapi betina itu. Kaum Bani Israel itu pulang, dan kembali lagi keesokan harinya, menghadap Nabi Musa. "Wahai Musa, kami masih belum paham perihal sapi itu. Mintalah kepada Allah untuk menunjukkan warna sapi betina itu, agar kami mudah mencarinya." Nabi Musa kembali menjelaskan ciri-ciri sapi yang dimaksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sapi betina itu berwarna kuning dan menyenangkan pandangan orang yang melihat. Hal yang sama berulang terjadi di hari berikutnya. Mereka kembali mendatangi Nabi Musa. "Maafkan kami wahai Musa, sekali lagi mohonkan kepada Allah untuk menjelaskan tentang sapi betina itu. Insya Allah, jika Allah menghendaki, kami akan mudah mendapatkan sapi betina yang dimaksud." Nabi Musa kembali menjelaskan perihal ciri-ciri sapi yang dimaksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan mengairi tanaman. Tubuhnya sehat dan tidak ada belang sedikit pun. Barulah Bani Israel mengerti perihal sapi betina itu. Keesokan harinya, tak jauh dari perkampungan Bani Israel, hiduplah seorang pemuda saleh bersama ibunya di sebuah rumah sederhana. Ayah pemuda saleh itu sudah tiada dan meninggalkan seekor sapi betina. Sapi itu sangat mirip dengan sapi yang dicari oleh kaum Bani Israel. Ibu pemuda soleh itu berpesan kepada anaknya, "Nak, untuk makan kita besok, tolong kamu jual sapi peninggalan ayahmu ke pasar. Jika ada yang memberikan emas sepenuh kulit sapi kita, ibu ridho melepaskannya." "Baiklah Bu," sahut pemuda soleh itu, "besok aku pergi ke pasar untuk menjual sapi itu." Keesokan harinya, pemuda soleh itu pergi ke pasar, membawa sapi betina. Hal itu diketahui Bani Israel yang lewat di pasar. Mereka segera mendatangi pemuda itu. "Wahai anak muda, apakah kamu hendak menjual sapi betina ini?" "Benar Tuan, ibuku menyuruhku menjual sapi betina ini." "Berapa harga yang ibumu meminta?" tanya Bani Israel kepada pemuda soleh. "Untuk sapi ini, Tuan bisa membelinya dengan emas sepenuh kulit sapi ini, agar ibuku ridho
melepaskan sapi betina ini. Ketiga orang dari kaum Bani Israel berdiskusi dan memperhatikan sapi betina itu, yang ciri-cirinya sangat mirip dengan sapi yang mereka cari. "Baiklah, ini sekantong emas yang kau minta." "Terima kasih Tuan," ucap pemuda soleh kepada Bani Israel. Setelah mendapatkan sapi betina dari pemuda soleh tadi, Bani Israel memberitahu kepada kaumnya yang lain, dan mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian, Nabi Musa menyuruh semua kaum Bani Israel berkumpul di sebuah padang yang luas. "Wahai Musa, kami telah mendapatkan sapi betina dengan ciri-ciri seperti yang Tuhanmu sebutkan, dan kami telah menyembelihnya. Sekarang tunjukkan kepada kami pelaku pembunuhan itu, agar kami tidak saling menuduh satu sama lainnya." Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka mengambil salah satu bagian dari sapi betina itu, lalu memukulkannya pada mayat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 73. Lalu kami berfirman, "Pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu." Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti. Mayat yang telah Allah hidupkan itu berkata, "Sesungguhnya, orang yang telah membunuhku adalah saudara sepupuku sendiri. Ia sangat serakah, dan ingin mengambil semua hartaku." Akhirnya, kasus pembunuhan di kalangan Bani Israel terungkap atas izin Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 72. "Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan." Lalu Bani Israel bersujud dan menyebut nama Allah. "Subhanallah, Maha Suci Allah. Ternyata benar apa yang diperintahkan Tuhanmu, wahai Nabi utusan Allah. Maafkan sikap kami, yang suka bertanya, dan membantah perkataanmu. Sesungguhnya, kami termasuk golongan orang-orang yang merugi, karena telah menghabiskan banyak waktu, untuk mencari sapi betina ini." Kisah Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel tersambar petir. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 54 hingga 56. Setelah Nabi Musa mengetahui bahwa Bani Israel menyembah patung anak sapi, Nabi Musa marah dan kecewa. Kemudian, Nabi Musa menyuruh kaumnya bertaubat kepada Allah atas perbuatan syirik tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 54. "Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri, dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, karena itu, bertobatlah kepada penciptamu, dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu, di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu, sungguh, Dialah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.' Kemudian, Bani Israel saling membunuh, satu dengan lainnya, untuk menebus dosa syirik, yang telah mereka lakukan. Tidak semua, dari kaum Nabi Musa, meninggal. Allah, menyisakan yang terbaik, dari Bani Israel. Setelah itu, Nabi Musa, Nabi Harun dan kaumnya yang tersisa, melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di suatu bukit, dan pada saat itulah, Nabi Musa hendak bermunajat kepada Allah. 'Wahai kaumku, tunggulah kalian sebentar di sini. Aku hendak bermunajat kepada Allah.' 'Bolehkah kami ikut wahai Musa?' tanya salah seorang Bani Israel. 'Tentu, mari ikut bersamaku,' ucap Nabi Musa. Namun,
Bani Israel tidak dapat menyaksikan pembicaraan antara Allah dan Nabi Musa. Karena ada tabir atau pemisah di antara Nabi Musa dan kaumnya. Lalu, timbullah rasa penasaran dalam benak Bani Israel, andai saja kita dapat melihat wujud Allah secara langsung, seperti Musa. Kita minta saja pada Musa, agar kita bisa melihat wujud Allah. Bukankah, selama ini permintaan kita, selalu dikabulkan oleh Allah? Bani Israel adalah kaum yang serakah, betapa lancangnya permintaan mereka, kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah selesai, bermunajat dengan Allah, hilanglah pembatas, antara Nabi Musa dan kaumnya. Wahai Musa, kami juga ingin sepertimu, dapat berbicara langsung dengan Allah. Tolong mintakan kepada Allah, wahai Musa, atau kami tidak akan beriman kepadamu, sebelum kami melihat wujud Allah, secara langsung. Nabi Musa tidak mengerti apa yang dipikirkan kaumnya. Permintaan itu tidak sepantasnya diutarakan. Perilaku kaumnya kali ini sungguh tidak beradab. Tiba-tiba, langit berwarna gelap, seperti akan turun hujan, dan tampak seberkas kilat menyambar. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 55. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, sebelum kami melihat Allah dengan jelas, maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. Bani Israel meninggal seketika itu juga, tersambar halilintar. Nabi Musa dan Nabi Harun kaget menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka berdua sedih melihat azab yang menimpa kaumnya. Ya Allah, hamba mohon, hidupkanlah kembali mereka, dan terimalah taubat mereka. Hamba tidak ingin mereka yang sudah baik kembali menyimpang. Peristiwa ini menunjukkan sikap Nabi Musa, memiliki sifat penyayang, dan sabar menghadapi kaumnya. Nabi Musa pasrah berdoa kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doanya. Sungguh, Allah Maha Pengampun. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 56. Kemudian, kami membangkitkan kamu setelah mati, agar kamu bersyukur. Bani Israel, yang tersambar halilintar, akhirnya dihidupkan kembali oleh Allah. Mereka menyadari kehilafannya kepada Nabi Musa, dan kembali bertaubat kepada Allah. Akhir kisah Nabi Musa alaihi salam, dan Bani Israel. Kisah ini, disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 57 hingga 61. Dan Surat Al-Maidah, ayat 21 hingga 26. Pada cerita sebelumnya, Bani Israel tersambar halilintar, akibat kelancangan mereka. Setelah dihidupkan kembali oleh Allah, mereka pun bertaubat. Mereka bersama-sama, dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, melanjutkan perjalanan, menuju Palestina. Nabi Musa, Nabi Harun, beserta Bani Israel, melanjutkan berjalan, menyusuri padang yang tandus. Saat itu, matahari bersinar terik, namun anehnya, Nabi Musa dan kaumnya, tidak merasa kepanasan. Inilah salah satu kenikmatan, yang diberikan Allah, kepada kaum Bani Israel. Bani Israel berkata, aneh sekali, sedari tadi awan itu, terus menaungi perjalanan kita, sehingga kita, sama sekali tidak merasa kepanasan. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, sesungguhnya, inilah nikmat Allah kepada kalian. Setelah berjalan cukup jauh, Bani Israel merasa lapar. Wahai Musa, sebenarnya sejak tadi, kami menahan lapar. Tolong, mohonkan kepada Allah, supaya memberikan makanan untuk kami. Kemudian, Nabi Musa berdoa kepada Allah, agar memberi makanan untuk kaumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran,
Surat Al-Baqarah ayat 57. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Bani Israel sangat bersemangat makan, dan wajah mereka berbinar-binar karena menikmati kelezatannya. Lezat sekali makanan ini wahai Musa, sahut seorang dari salah satu Bani Israel. Iya benar, baru pertama kali kami memakannya. Nabi Musa memberi tahu kaum Bani Israel bahwa semua makanan ini berasal dari Allah. Jangan lupa kalian bersyukur kepadanya. Lalu Bani Israel berkata lagi, kami telah kenyang wahai Musa, namun sekarang kami kehausan. Nabi Musa memohon air kepada Allah untuk kaumnya yang kehausan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 60. Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka, memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nabi Musa dan kaumnya kembali melanjutkan perjalanan. Setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya sampailah mereka di depan gerbang sebuah negeri bernama Palestina. Sebelum memasukinya, Nabi Musa berpesan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, Allah telah memerintahkan kita untuk menempati suatu negeri yang diberkahi, yaitu Palestina. Namun, sebelumnya kita harus berperang melawan musuh, untuk menguasai negeri itu terlebih dahulu." Mendengar perintah Nabi Musa, Bani Israel tampak ketakutan. Mereka saling berpandangan satu sama lain. "Wahai Musa, kami sangat takut untuk berperang, apalagi kami mendengar penguasa negeri itu kuat dan kejam." Tampak dua orang laki-laki, yaitu Yusya dan Kalab, dari golongan yang bertakwa. Di antara mereka angkat bicara, "Mari kita serbu musuh dari pintu gerbang yang itu. Jika kita memasukinya, pasti kita akan menang, dan hanya pada Allah kita berserah diri." Dari kaum Bani Israel yang penakut, mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak mau masuk ke dalam negeri itu, selama masih ada penguasa kejam di dalamnya. Kenapa tidak kalian saja yang masuk ke sana, lalu mengalahkan musuh-musuh itu? Kami akan menunggu saja di sini, karena kami sungguh takut." Bani Israel benar-benar telah melampaui batas. Padahal, Allah telah memuliakan mereka dengan memberikan segala macam kenikmatan. Nabi Musa marah dan kecewa dengan sikap kaumnya. Kemudian, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kaumnya yang membangkang. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 25. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Karena itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Kemudian, Allah menjawab doa Nabi Musa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 26. Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka, selama 40 tahun, selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka, janganlah engkau Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Inilah hukuman Allah kepada Bani Israel yang tidak mau menjalankan perintahnya. Selama 40 tahun lamanya, mereka hidup di sekitar padang pasir bebatuan. Sampai generasi penakut ini meninggal, dan digantikan dengan generasi selanjutnya, yang pemberani. Kemudian,
generasi yang pemberani ini, berperang melawan musuh di negeri Palestina. Di bawah pimpinan Nabi Yunus, yang setelah wafatnya Nabi Musa. Setelah perpisahan antara Nabi Musa dengan kaum Bani Israel yang penakut, kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 63 hingga 74. Pada saat itu, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berguru kepada Nabi Khidir. Dalam perjalanannya menemui Nabi Khidir, Nabi Musa ditemani oleh muridnya, bernama Yusya bin Nun. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam sedang menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Ketika majelis telah ditutup, tiba-tiba ada seorang pemuda menghampirinya. "Wahai Musa, di antara seluruh manusia di dunia ini, siapakah orang yang paling pandai?" "Pastilah aku orangnya," jawab Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa tersebut menunjukkan kesombongan manusia yang seakan-akan melupakan kehadiran Sang Pencipta. Setelah peristiwa ini, Allah mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa ada seseorang yang lebih pandai darinya. Kemudian, Allah juga memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada orang tersebut. Orang yang dimaksud adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa penasaran dengan orang yang memiliki keilmuan lebih darinya. "Ya Allah, bagaimana caranya hamba dapat bertemu orang tersebut?" Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk membawa seekor ikan dalam perjalanannya. Apabila nanti ikan itu hilang di suatu tempat, maka di sanalah Nabi Musa dapat bertemu dengannya. Keesokan harinya, Nabi Musa ditemani oleh muridnya yang bernama Yusya bin Nun. Lalu mereka mulai melakukan perjalanan. Nabi Musa berkata, "Wahai Yusya, tolong bawa ikan ini selama perjalanan kita." "Siap wahai Musa," jawab Yusya. Di tengah perjalanan, Yusya bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi, sebenarnya kemana kita akan pergi?" Nabi Musa menjawab, "Kita tidak akan berhenti sampai aku menemukan pertemuan dua laut, walaupun harus memakan waktu selama bertahun-tahun lamanya." "Baiklah wahai Musa," jawab Yusya. Akhirnya, tibalah Nabi Musa dan muridnya di suatu pertemuan dua lautan. Namun, keduanya tidak ada yang menyadari. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 61. Maka, tatkala mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu, ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu. Tak terasa, mereka terus berjalan jauh, sampai Nabi Musa sadar, bahwa perutnya bunyi, tanda bahwa minta diisi makanan. "Wahai Yusya, sebaiknya kita istirahat dulu di sini, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya, kita telah merasa letih, karena perjalanan kita ini. Ini makanannya wahai Musa." Nabi Musa dan Yusya menikmati bekal makanan yang mereka bawa. Setelah selesai makan, dan akan meneruskan perjalanan, Yusya baru teringat akan ikan yang mereka bawa. "Wahai Nabi, maaf sebelumnya, tadi aku lupa memberitahukan tentang ini." "Apa maksudmu, wahai Yusya? Tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya, aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang melupakan aku, untuk menceritakannya kepadamu, kecuali setan. Dan ikan itu, mengambil jalannya ke laut, dengan cara yang aneh sekali." "Di manakah tepatnya ikan itu hilang?" tanya Nabi Musa. Yusya menjawab, "Wahai Nabi, ikan itu melompat keluar dengan sendirinya, di batu-batu, dekat pertemuan dua laut tadi."
"Ya, aku ingat," ucap Nabi Musa, "jadi tempat itulah yang selama ini kita cari, wahai Yusya." "Benarkah itu, wahai Nabi?" tanya Yusya. "Iya," jawab Nabi Musa, "ayo kita kembali ke tempat itu." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 64. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Akhirnya, tibalah Nabi Musa dan Yusya ke tempat jatuhnya ikan tadi. "Apakah di sini tempatnya ikan itu hilang, wahai Yusya?" "Benar wahai Nabi." Ikan itu melompat tepat di balik batu besar itu dan masuk ke dalam lautan. Nabi Musa dan Yusya tidak memperhatikan bahwa ada seorang laki-laki di dekat mereka. Nabi Musa pun sedikit terkejut melihat kehadirannya. "Apa ini orang berilmu yang dimaksud oleh Allah?" ucap Nabi Musa dalam hati. "Assalamualaikum." Nabi Musa mengucapkan salam. Dan dijawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu, terjadilah percakapan di antara keduanya. "Apakah engkau Musa, Nabi Bani Israel?" tanya laki-laki itu. "Iya benar." "Siapakah engkau gerangan yang mengetahui tentang diriku?" ucap Nabi Musa. Laki-laki itu berkata, "Sepertinya sudah saatnya Allah mempertemukan kita sekarang. Aku Khidir alaihi salam." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 65. Lalu, mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Alhamdulillahirobbil alamin. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu wahai Khidir. Kemudian, Nabi Musa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Nabi Khidir. "Bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Nabi Khidir terdiam sejenak, sebelum menjawab pertanyaan Nabi Musa, kemudian, baru menjawab, dengan jawaban yang bijaksana. "Sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Mendengar jawaban dari Nabi Khidir, Nabi Musa semakin tertantang untuk berguru kepadanya. Nabi Musa menjawab, "Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Baiklah, namun ada satu syarat yang harus engkau patuhi selama perjalanan nanti," ucap Nabi Khidir. "Apa syaratnya?" tanya Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu." Setelah Nabi Khidir mengajukan syarat yang dimaksud, Nabi Musa menyanggupinya. Diceritakan bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan perjalanan panjang. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 71 hingga 82. Disinilah kesabaran Nabi Musa diuji oleh perilaku Nabi Khidir yang dirasa menyimpang dari kebenaran. Setelah persyaratan yang diajukan oleh Nabi Khidir disanggupi Nabi Musa, mereka pun berangkat. Hanya Nabi Khidir dan Nabi Musa, tanpa Yusya bin Nun. Perjalanan pun dimulai. "Lihat, ada perahu di sebelah sana, mari kita ikut bersama mereka, wahai Musa." Nabi Khidir dan Nabi Musa berbicara dengan pemilik perahu agar diizinkan untuk menumpang bersama rombongannya. "Wahai Tuan, bolehkah kami ikut bersama rombongan ini menyusuri laut untuk sampai ke tujuan kami?" "Silakan tuan-tuan, dengan senang hati. Perahuku ini masih kokoh jika hanya ditambah 2 orang."
"Naiklah," ucap pemilik perahu. Lalu, Nabi Musa dan Nabi Khidir menaiki perahu. Beberapa saat kemudian, di tengah perjalanan, Nabi Khidir melakukan hal yang tidak masuk akal. Nabi Musa yang sedang memperhatikannya, mulai gelisah. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Nabi Musa. "Bisa-bisa kita mati tenggelam di lautan." Tanpa bisa menahan emosi, Nabi Musa mengungkapkan kegelisahannya kepada Nabi Khidir dengan nada yang cukup tinggi. "Wahai Khidir, mengapa kamu melubangi perahu itu? Yang akibatnya, kamu bisa menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya, kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Mendengar tuduhan Nabi Musa, Nabi Khidir menghentikan aktivitasnya sejenak. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku?" Nabi Musa terdiam sejenak, beliau teringat akan syarat yang diajukan oleh Nabi Khidir. "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Wahai Nabi Khidir, maafkan kelancanganku." Nabi Khidir memaafkan Nabi Musa dan kembali melakukan aktivitasnya, yaitu melubangi perahu. Nabi Musa hanya memperhatikan dengan gelisah. Ketika nampak sebuah pulau, Nabi Khidir dan Nabi Musa turun dari perahu. Perjalanan mereka pun berlanjut ke sebuah daerah pemukiman penduduk. Nabi Khidir dan Nabi Musa berjalan sambil memperhatikan sekitar. Namun, belum mereka jumpai seorang pun di negeri itu. Semakin jauh berjalan, hingga sampai di daerah yang sepi. Di tengah perjalanan, Nabi Musa dan Nabi Khidir menjumpai seorang anak kecil. Tiba-tiba, Nabi Khidir memukulnya, hingga mengakibatkan anak kecil tersebut meninggal. Nabi Musa kaget, seraya berkata, "Wahai Khidir, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Sesungguhnya, kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Nabi Khidir menjawab, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya, kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Kesabaran Nabi Musa mulai goyah, karena telah 2 kali, beliau melanggar syarat dari Nabi Khidir. Sekarang, Nabi Musa mengajukan hukuman untuk dirinya sendiri. Jika nanti, Nabi Musa melanggar syarat dari Nabi Khidir untuk ketiga kalinya. "Wahai Khidir, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya, kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku." Nabi Khidir menyetujui usulan Nabi Musa. Kemudian, Nabi Khidir dan Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 77. Maka, keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Langkah Nabi Khidir terhenti saat melihat di depannya ada rumah yang dindingnya hampir roboh. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, lanjutan surat Al-Kahfi ayat 77. Maka, Khidir menegakkan dinding itu. "Apa yang kau lakukan itu, wahai Khidir? Rumah itu sudah tidak layak huni. Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Nabi Khidir menjawab ucapan Nabi Musa, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 79 hingga 82. Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya
karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang aku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Setelah mendengarkan penjelasan Nabi Khidir, Nabi Musa berkata, "Aku mengerti dan aku mengakui kekuranganku, bahwa ada seseorang yang lebih pandai dariku. Terima kasih Nabi Khidir, engkau adalah guru yang hebat." Nabi Khidir memberikan pesan kepada Nabi Musa, "Satu hal yang harus engkau sadari, bahwa semua ilmu yang kita miliki, itu datangnya dari Allah. Jangan mudah sombong dengan sedikit ilmu yang kita miliki." Dan akhirnya, mereka pun berpisah. Demikianlah akhir kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Waktu telah berlalu, tak terasa Nabi Musa alaihi salam sudah berusia 120 tahun. Kisah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam berjuluk Kalimullah. Tatkala Allah menugaskan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, sang Nabi terkesan enggan. Padahal Nabi Musa pada saat itu sudah berusia 120 tahun. Malaikat Israel ditampar sehingga batal mencabut nyawa Nabi Musa. Ada sejumlah riwayat yang mengisahkan tentang wafatnya Nabi Musa. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa wafatnya Nabi Musa saat bersama dengan sahabatnya Yusya bin Nun. Abu Ishaq al-Huwaini al-Atsari, berdasar hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menceritakan wafatnya Nabi Musa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam dulu pernah didatangi malaikat maut, lalu berkata kepadanya, "Penuhi panggilan Rabb-Mu." Maka Musa alaihi salam memukul mata malaikat maut sampai terlepas. Akhirnya malaikat tersebut kembali menghadap Allah Azza wa Jalla, lalu mengadu kepadanya, seraya mengatakan, "Sesungguhnya, engkau telah mengutus hamba kepada seseorang yang belum ingin meninggal, dan ia telah memukul mataku." Kemudian, Allah Ta'ala mengembalikan matanya, lalu berfirman kepadanya, "Kembalilah kamu kepada hambaku, lantas katakan padanya, kamu ingin hidup. Kalau sekiranya kamu ingin tetap hidup, maka letakkan kedua tanganmu di atas bulu sapi jantan, apa yang tertutupi oleh tanganmu, maka satu helai, sama dengan hidupmu 1 tahun." Kemudian ia kembali kepada Musa, lalu mengatakan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa bertanya, "Setelah itu apa?" Malaikat tersebut menjawab, "Setelah itu kamu mati." Musa mengatakan, "Bahkan sekarang, ya Allah, matikanlah diriku di tempat yang suci, dekat dengan bebatuan." Nabi Musa memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut dekat tanah suci Baitul Maqdis, hingga sedekat lemparan batu. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang Nabi kepada tanah suci. Bahkan, dikubur pun ingin di dekatnya. Tetapi,
Nabi Musa tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu. Sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintah untuk memasukinya. Malahan mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Akibatnya, Allah menetapkan mereka tersesat di padang Sinai selama 40 tahun. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai berada di sana, beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, kalau sekiranya saya berada di sisinya, tentu akan saya beritahu kalian, kuburannya yang berada di sisi jalan, di tumpukan bukit berpasir yang berwarna merah." Demikianlah kisah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, yang makamnya terletak di pinggiran jalan, dekat Masjid Baitul Maqdis Palestina. Terima kasih sudah menyimak kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam, dari lahir sampai wafat. Semoga menambah ilmu pengetahuan, serta wawasan, untuk kita semua. Inilah akhir kisah Nabi Musa alaihi salam, yang terlengkap menurut Al-Quran. Bukan diada-adakan, bukan dilebih-lebihkan, dan juga bukan dikurang-kurangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.